Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan agama Islam. Seperti yang telah disinggung di awal pertemuan terkait dengan kebijakan pendidikan, dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan kebijakan pendidikan agama Islam. Kita tahu bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai keagamaan untuk peserta didik, di mana kebijakan pendidikan agama ini diatur oleh berbagai regulasi tentunya dan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan ketika kita melihat suatu dasar hukum kebijakan pendidikan khususnya, yakni tertuang pada Undang-Undang 1945 pasal 31, di situ dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ketiga, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. Ketika kita mengacu kepada suatu anggaran dasar hukum kebijakan pendidikan, tentu kita tidak bisa terlepas ketika melakukan sebuah implementasi adanya sebuah kurikulum pendidikan agama Islam, di mana kurikulum pendidikan agama Islam berfokus pada pembacaan Al-Quran dan hadis, berbicara terkait dengan akhlak dan etika, berbicara terkait dengan sejarah dan pemahaman Islam. Terlebih di situ juga disinggung terkait sebuah integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan umum. Dalam mengimplementasikan hal-hal tersebut, tentu kita tidak bisa terlepas dari sebuah tantangan dalam implementasi itu sendiri. Yang pertama, yakni terkait dengan bagaimana variasi dalam pemahaman dan praktek agama di berbagai daerah tentunya yang begitu variatif sebuah adat istiadatnya. Kedua, terkait dengan kualitas dan kompetensi guru pendidikan agama itu sendiri. Ketiga, terkait dengan kurangnya fasilitas dan sumber daya untuk pendidikan agama itu sendiri. Di sinilah terkadang menjadi sebuah problem dalam implementasi pendidikan agama Islam itu sendiri. Lalu ketika kita melihat sebuah implikasi ataupun dampak dari sebuah kebijakan tersebut, yang pertama terlihat sekali implikasi kebijakan, yakni meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat terhadap suatu nilai-nilai agama. Kedua, mendorong pembentukan karakter generasi muda. Ketiga, memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Mungkin itu sedikit yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan lebih lanjut mungkin kita bisa membahas dan menganalisa kebijakan-kebijakan baik itu yang tertuang dalam kurikulum Merdeka gitu ya, ataupun kita kenal terkait dengan Merdeka Belajar atau dan MBKM. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.